Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada kesempatan ini kita mendengarkan renungan dari Majelis Resort Majelis Jemaat GKI Sampit edisi 18 Agustus 2025, dan nas yang diambil sesuai Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu Yesaya pasal 5 ayat 18 sampai 24. Saya ulangi, Yesaya pasal 5 ayat 18 sampai 24. Dengan judul nyanyian tentang kebun anggur. Tetapi saya mengambil tema dalam perenungan ini, kecaman Tuhan terhadap dosa. Saya ulangi, kecaman Tuhan terhadap dosa. Bapak Ibu, ada dua hal yang menjadi inti berita dalam Yesaya pasal 5 ayat 18 sampai 24. Yang pertama, ayat 18 sampai 23. Itu berisi kecaman Tuhan terhadap dosa yang dilakukan oleh umatnya, oleh siapapun. Khususnya dikatakan mereka yang menarik kejahatan dengan tipu daya dan menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Menarik dalam arti orang yang melibatkan diri dalam perbuatan-perbuatan jahat itu. Dan secara rinci dikatakan kecaman Tuhan ada terdapat dalam ayat 18, ayat 20, 21, dan 22. Dimulai dengan kata celakalah. Itu yang dikatakan dalam firman ini. Celakalah mereka yang terlibat dalam kejahatan. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana. Celakalah mereka yang menjadi jago minum. Lalu bagian kedua dalam ayat 24, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih, berlaku hukum apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Jika kamu berbuat baik, maka kamu akan menuai kebaikan itu. Tapi jika kamu berbuat jahat, maka kamu akan menuai dari kejahatan itu adalah kehancuran. Maka dari demikian, ayat 24 menggambarkan perbuatan jahat tanpa pertobatan adalah kehancuran sebagai hukumannya. Nah, dalam ayat 24 mengatakan gambaran tentang hukuman yang dirancang oleh Tuhan. Seperti lidah api memakan jerami, seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, akar-akar mereka menjadi busuk. Nah, Bapak Ibu, ini adalah gambaran bagaimana Tuhan menghukum atau melenyapkan orang-orang yang telah menolak kebenaran atau menolak pengajaran Tuhan dan yang menista firman yang maha kudus. Nah, orang-orang yang menolak pengajaran Tuhan, orang-orang yang menista firman Tuhan yang maha kudus, menolak kebenaran itu ditujukan kepada orang-orang yang tetap berbuat jahat tanpa pertobatan. Jadi mereka itu menolak kebenaran, menolak pengajaran, dan seperti menista firman Tuhan. Dan akibatnya apa yang mereka tabur, itu akan mereka tuai. Tuhan akan menghukum dan menghancurkan. Seperti lidah api memakan jerami, seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, dan akar-akar mereka menjadi busuk. Jadi semua mengalami kehancuran, tidak ada yang tersisa. Nah, Bapak Ibu saudaraku, dari nas ini kita mengambil kesimpulan bagi kita. Pertama, nas ini merupakan peringatan keras dari Tuhan kepada umatnya atau siapapun untuk bertobat dari dosa-dosa dan kembali kepadanya. Karena jika tetap dalam dosa, berarti menolak pengajaran atau firman-Nya itu, dan itu akan pasti membawa kehancuran. Maka dari demikian Bapak Ibu saudara-saudaraku, terimalah pengajaran atau firman Tuhan agar kita tetap hidup dan bertahan hidup sampai kekal nanti. Yang kedua, kita diingatkan untuk berpegang teguh pada kebenaran yang seturut dengan firman Tuhan, bukan kata kita, dan menjauhi kejahatan. Kita harus memiliki kerendahan hati, jangan menganggap diri bijaksana dan pintar, seperti yang dikatakan dalam ayat ke-20. Jadilah orang-orang yang rendah hati,
mau menerima teguran Tuhan agar kita tidak terjerumus ke dalam kesombongan dan berperilaku atas kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Dan peringatan ini juga supaya kita tidak akan mengalami kehancuran secara moral. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu telah diperdengarkan kepada kami. Sungguh firman yang menegur kami dengan keras, tetapi itu akan membawa kebaikan dan keselamatan bagi kami. Firman ini menjadi bagian bagi kami untuk introspeksi diri kami. Siapa tahu ada dosa dan kejahatan yang tersimpan dalam hati pikiran kami dan tetap bertahan dalam diri kami. Hari ini melalui firman-Mu, Tuhan mengajak kami kembali kepadamu sebelum kehancuran diterima karena perbuatan jahat itu. Tolonglah kami untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan, membawa keluarga kami, membawa anak-anak kami, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami untuk berjalan dalam terang firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang diberkati, kehidupan yang selamat, dan keselamatan juga menuju kehidupan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita.